KPK menetapkan 7 orang menjadi tersangka korupsi ekspor benih lobster. Dalam pengungkapan korupsi ekspor benih lobster, KPK menangkap 17 orang. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka suap ekspor benih lobster. Selain Edi Prabowo, KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya dalam kasus suap ekspor benih lobster. Salah satu tersangka Ainul Fakih yang merupakan staf Edi Prabowo berperan sebagai pihak yang menerima dana dari PT ACK melalui Ahmad Bahtiar yang merupakan pemilik PT ACK. PT ACK merupakan perusahaan yang meneruskan benih lobster yang akan dikirim ke luar negeri. Dalam kasus ini KPK menangkap 17 orang. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain, pertama, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian 2, IRW selaku istri dari EP, 3, SAF selaku staf khusus Menteri KKP, keempat, ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP. Dana yang diterima staf istri Edi Prabowo diduga terjadi pada 5 November 2020 senilai 3,4 miliar rupiah. Dana yang diterima diduga dibelanjakan untuk berbagai keperluan Edi Prabowo, istri Edi Prabowo Iis Rosyati, staf sus Edi Prabowo Andrew Pribadi Misanta saat di Hawaii, Amerika Serikat. Saat di Honolulu, Edi Prabowo dan istrinya berbelanja beberapa barang mewah dengan nilai total 750 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak pertama bergulir kebijakan ekspor benih lobster tak pernah lepas dari sorotan. Stephanie Patricia akan mengulas seluk-beluk suap izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan. Silakan Stephanie. Baik, Abraham dan pemirsa, memang berbeda dengan menteri pendahulunya, Susi Pujiastuti. Edi Prabowo justru memilih untuk membuka keran ekspor lobster. Sejak pertama kali bergulir, kebijakan tersebut pun kerap mengundang kontroversi. Baik, kita akan lihat kronologi dari kasus ini. Kasus ini bermula saat Edi Prabowo menunjuk 2 staf khususnya sebagai ketua dan wakil ketua tim uji tuntas. Tim tersebutlah yang memeriksa administrasi dokumen yang diajukan calon eksportir. Kemudian setelah Andrew Masista bersepakat mengenai harga angkut lobster per ekor, PT DPP pun mendapatkan izin ekspor dengan ketentuan hanya melalui PT ACK. Belakangan diduga pemilihan PT ACK pun berdasarkan rekomendasi dari Menteri Edi Prabowo. Sebelum keberangkatan rombongan ke Amerika, PT ACK menerima berbagai nominal transfer yang diduga berasal dari sejumlah eksportir lobster. Tak lama berselang, salah satu perwakilan PT ACK Ahmad Bahtiar mentransfer 3,4 miliar ke salah satu staf khusus istri Edi. Diduga transfer tersebut untuk berbelanja saat kunjungan kerja. Dan pemirsa, inilah barang-barang yang disita KPK dan diduga kuat dibelanjakan dari hasil uang izin ekspor. Kita lihat di sini ada beberapa barang bukti, diantaranya sepeda balap Specialized seharga 155 juta rupiah, jam tangan Rolex senilai 150 juta rupiah. Kemudian juga ada beberapa barang mewah lainnya yang disita sebagai barang bukti, diantaranya ada jam tangan merek Jacob & Co yang harganya berkisar antara 16 juta rupiah hingga 50 miliar rupiah. Selain itu juga ada koper merek Tumi seharga 9, juta hingga 19,5 juta rupiah. Dan masih ada beberapa barang lainnya yang juga disita, diantaranya juga ada koper Louis Vuitton seharga kira-kira 60 juta rupiah, tas Chanel seharga 60,8 juta rupiah, dan sepatu merek Louis Vuitton seharga 16,7 juta rupiah. Pemirsa, Partai Gerindra menyiapkan pengganti Edi Prabowo pasca menjadi tersangka dalam kasus suap izin ekspor lobster. Sementara terkait kursi menteri, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan partainya menghormati proses hukum yang menimpa Edi Prabowo. Lebih lanjut pun Partai Gerindra tetap berprasangka baik dan tidak menuding penangkapan Edi bermuatan politis. Gerindra menghormati proses hukum yang ada dan kami akan mengikuti proses hukum tersebut dengan sesuai aturan yang berlaku. Dan Pak Prabowo serta Partai Gerindra tetap berkomitmen
dalam pemberantasan korupsi. Terkait dengan pengunduran diri Pak Edi seperti apa Pak? Apakah sudah diterima oleh partai? Ya tentunya pengunduran dari Pak Edi Prabowo kami terima dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di partai, dan karena sudah langsung diumumkan kami terima. Siapkan penggantinya. Dan kami akan segera siapkan penggantinya. Untuk mengulas kasus hukum yang menjerat Edi Prabowo, sudah bergabung bersama kami peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun, dan PLT juru bicara KPK, Ali Fikri. Kita pun telah berupaya menghubungi sejumlah pejabat Kementerian Kelautan, namun belum dapat bergabung. Saya ke Pak Ali Fikri terlebih dulu. Mas Ali, Assalamualaikum, dan Mas Tama. Halo. Ya, Mas Ali, langsung saja. Betulkah bahwa dua buron dalam kasus ini, Andre Pribadi Misanta dan juga Amiril Mukmimin, sudah menyerahkan diri ke KPK? Benar Mas Abraham. Jadi tadi sekitar jam 12-an ya, kedua orang tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan EP dan kawan-kawan selaku penerima suap ya, tersangka penerima suap, secara kooperatif datang menyerahkan diri ke KPK dan menghadap penyidik, gitu Mas Abraham. Oke, yang bersangkutan sebetulnya apakah memang ikut ke trip ke Amerika Serikat dan disebutkan lolos dari tindakan KPK, giat KPK waktu itu, atau seperti apa, Pak Ali? Sejauh informasi yang kami terima itu tidak ikut di dalam rombongan tersebut ya, Mas Abraham. Karena memang kemarin kan ada 8 orangan ya yang kemudian diamankan di Bandara Soekarno-Hatta begitu turun dari pesawat gitu, dan mereka adalah orang-orang dari kementerian gitu. Baik, apa yang menjadi peranan dari kedua orang ini, Pak Ali, sejauh ini dari hasil penyidikan? Dari hasil penyelidikan kemarin, kedua orang tersangka ini itu kan yang APM ini adalah selaku ketua tim ya uji tuntas. Ya, sebagaimana suatu keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, kan kita tahu tanggal 14 Mei 2020 itu menerbitkan keputusan nomor 53 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Dan kemudian APM ini itu selaku staf khususnya itu ditunjuk selaku ketua pelaksana tim uji tuntas tersebut bersama dengan tersangka staf yang kemarin juga ikut diamankan gitu. Baik, artinya sejauh ini sudah ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak Ali. Apakah masih ada kemungkinan membuka tersangka-tersangka lainnya, baik pemberi maupun penerima suap? Jadi Mbak Stefani, saya koreksi dulu, itu seluruh tersangka yang sudah ditetapkan tersangka itu ada 7 ya. Jadi 2 orang ini kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi belum dilakukan upaya paksa penahanan. Jadi semalam itu kan yang ditetapkan 7, tapi 5 sudah dilakukan penahanan, dan hari ini 2 orang sudah datang. Kemudian nanti juga rencananya akan dilakukan upaya paksa penahanan. Oke, untuk dari pemberi suapnya sendiri, apakah memang masih 1 orang yang berinisial S saja, Pak Ali? Iya, Mas Abraham. Jadi untuk fokus penyidikan saat ini itu memang mengumpulkan alat bukti, kelengkapan berkas perkara nanti ke depan untuk 1 orang tersangka pemberi SJT ini ya. Namun demikian tentu tidak menutup kemungkinan setelah dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi nanti ke depan untuk beberapa waktu, ada pihak-pihak lain yang bisa dikembangkan dari kasus ini ya. Artinya sejauh kemudian di dalam proses penyidikan ini ditemukan 2 bukti permulaan yang cukup, ada keterlibatan pihak-pihak lain, tentu KPK akan mengembangkan lebih lanjut terhadap orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tersebut. Pak Ali, apa pertimbangan KPK akhirnya memulangkan istri Pak Edi Prabowo? Ya, tentu tidak hanya istri dari tersangka EP ya, karena kemarin kan yang diamankan ada 17, Mas Abraham.
ditetapkan sebagai tersangka 7, 5 ditahan, artinya sisanya hampir 12 orang itu tentu karena tidak ditetapkan sebagai tersangka maka akan kembali ke tempatnya masing-masing, namun telah dilakukan berita acara pemeriksaan. Tentu pertimbangannya adalah KPK pegangannya adalah bukti permulaan yang cukup. Kalau kemudian sejauh ini kemarin dari hasil penyelidikan itu belum ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dengan keterlibatan para orang yang diamankan tersebut, ya tentu KPK tidak menetapkan atau belum menetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, sekali lagi di dalam perjalanannya proses penyidikan ini ternyata berdasarkan fakta-fakta itu ada keterlibatan baik itu orang-orang yang sudah diamankan dan kemudian boleh pulang itu ataupun pihak-pihak lain tentu juga akan ditetapkan sebagai tersangka. Begitu, Mas Abraham. Baik, Pak Ali, kami ingin kembali menggarisbawahi seperti apa sebenarnya peranan dari Menteri Edi Prabowo dan berapa nilai suap yang diterima oleh Menteri Edi Prabowo? Peranannya adalah ketika diawali kan mengeluarkan suatu keputusan nomor 53 tadi yang saya sebutkan ya, Mbak Stefani. Ya, kemudian ada pengusaha eksportir tadi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka SDT akan mengurus izin ekspor benih lobster tersebut, termasuk kemudian tentu EP ini diduga kemudian mengkondisikan agar kemudian bisa keluar izin itu, namun untuk pengirimannya nanti melalui satu perusahaan, ya, yaitu PT ACK, yang semalam juga sudah dibacakan bahwa di sana ada 2 orang nomine yang atas nama dari tersangka EP ini, gitu. Yang berikutnya itu kan ada satu syarat bahwa untuk pengiriman benih lobster ini melalui perusahaan PT ACK ini akan dibiayai biaya angkut sebesar 1.800 per ekor benih lobster gitu. Dan ini merupakan kesepakatan, diduga merupakan kesepakatan antara AM yang hari ini datang orangnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga dengan APS dan tersangka SWD juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kemarin itu gitu. Nah, di dalam kemudian proses pengurusan izin ekspor tadi benih lobster dan termasuk juga di tanda kutip diharuskan melalui PT ACK tadi, kemudian menyetorkan beberapa uang gitu ya ke rekening PT ACK tersebut, yang sesungguhnya di dalam PT ACK itu ada 2 orang nomine atas nama EP gitu. Nah, dari uang-uang yang kemudian masuk di rekening PT ACK inilah kemudian mengalir ke sejumlah rekening gitu ya. Dan kemarin sudah disebutkan juga antara lain terkumpul itu kurang lebih 9,8 miliar gitu. Nah, di dalam proses perjalanannya kemarin KPK menerima informasi sekitar tanggal 21 sampai dengan 23 November ada indikasi transaksi pembelian begitu yang ya cukup mencurigakan karena itu dilakukan antara jam 5 pagi begitu. Ternyata itu kan transaksi yang berada di luar negeri begitu. Ini yang kemudian transaksi itu kami sampaikan kemarin kurang lebih 750 juta untuk ada pemberian barang-barang mewah ya, jam Rolex dan seterusnya. Untuk mendalami transaksi di luar negeri, apakah rombongan yang ikut dalam trip ataupun kunjungan kerja Pak Edi Prabowo ke Amerika Serikat, termasuk di sana ada nama Pak Ali Ngabalin, juga akan diperiksa oleh KPK untuk mendalami foya-foya dalam tanda kutip belanja yang diduga dari uang suap ini? Ya, tentu nanti melihat fakta-fakta dari hasil keterangan saksi-saksi yang ada ya, Mas Abraham. Tentu informasi awalnya adalah ketika ada notifikasi tadi ya, transaksi yang berasal dari satu buah ATM yang digunakan ya, jadi ATM debit atas nama salah satu sekretaris pribadi dari istri tersangka EP ya, yang atas nama AF karena sudah ditetapkan juga sebagai tersangka, yang ternyata dugaannya adalah ATM tersebut digunakan oleh EP bukan oleh AF gitu. Dan
kemudian itulah yang menjadi titik awal informasi sehingga KPK menindaklanjuti dan melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap pihak-pihak di bandara ketika turun dari pesawat dan ketika saat itu ditemukan banyak barang yang berasal dari uang yang 750 juta berada di rekening atas nama AF tersebut gitu. Baik, kami ke Mas Tama Langkun, peneliti ICW. Mas Tama, kita tahu memang izin ekspor lobster ini sudah menjadi polemik sejak pertama kali dikeluarkan. Anda melihatnya, kalau ICW melihatnya, ada kejanggalan-kejanggalan apa saja sebenarnya dalam izin ekspor benih lobster ini? Terkait dengan izin benih lobster, ini udah masalah sejak lama ya. Jadi sebelum policy-nya itu dibuka, itu pun juga sudah banyak catatan. Terakhir misalnya pada saat masih tutup zamannya Bu Susi Pujiastuti, itu catatan PPATK ada transaksi ekspor impor itu mencapai 900 miliar, itu yang masuk dalam kategori suspicious transaction. Jadi transaksi yang mencurigakan. Jadi dari situ saja sudah bisa dilihat sebetulnya perputaran uang yang sangat besar terkait dengan ekspor impor benih lobster ini. Yang kedua, itu melihat pada sisi bagaimana kemudian kuota itu bisa ditentukan. Kalau berangkat dari ceritanya Mas Ali Fikri, itu kan juga menyebutkan bagaimana seorang staf khusus kemudian dia bisa mengambil sebuah keputusan karena dia ditentukan sebagai seorang ketua. Keputusan yang diambil itu menentukan kuota. Jadi ini menurut saya suatu hal yang nggak biasa. Biasanya kan kemudian yang bisa memberikan izin kuota itu kan biasanya pejabat level dirjen. Nah, pada detik ini juga banyak hal-hal yang kemudian terjadi. Nah, terus terang, dalam beberapa minggu terakhir pun, misalnya ICW juga mendapatkan laporan dari pengusaha-pengusaha yang merasa ada yang tidak adil dalam proses ini. Mereka menyebutkan misalnya, dalam konteks penentuan kuota, ada banyak pengusaha-pengusaha yang sudah memenuhi persyaratan. Misalnya seperti sudah punya budidaya, sudah ada kerambanya, sudah ada pelepasan liarannya, gitu ya. Sudah ada semua, tapi mereka tidak mendapatkan izin untuk ekspor. Ada yang mengaku dimintai uang, Mas Tama? Nah, informasi-informasi itu yang kemudian memang masih kita kumpulkan ya, karena informasinya masih kesaksian-kesaksian aja, pengakuan-pengakuan aja, itu yang kemudian kita masih belum bisa dudukan. Tapi yang pasti adalah begini, kejanggalannya. Ketika ada satu yang sudah memenuhi persyaratan tapi nggak dapat, tapi ada perusahaan lain yang katakanlah baru netes ya, baru ada perusahaannya beberapa bulan yang lalu, sebelum izinnya dibuka, tiba-tiba sudah punya izin. Padahal kalau bicara soal perhitungan yang normal, dia harus hitung tuh, bagaimana kemudian budidaya itu kan nggak mungkin setahun ya, pasti lebih. Gitu. Mas Tama. Nah, ini yang kemudian janggal pertama. Mas Tama, nanti saya akan dalami lagi kepada Anda, karena ada waktu yang cukup terbatas kita bersama dengan Pak Ali Fikri ini. Saya ke Pak Ali Fikri terlebih dahulu. Pak Ali Fikri, apakah aliran dana yang masuk dan keluar ini akan ditelusuri oleh KPK dengan bekerja sama dengan PPATK? Ya, tentu demikian ya, Mas Abraham. Jadi selama ini juga ketika penelusuran terkait dengan rekening-rekening yang mencurigakan, baik itu saksi maupun para tersangka, KPK selalu bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri lebih lanjut, gitu. Termasuk tentu di dalam proses penyidikan nanti berjalan beberapa hari ke depan terkait dengan perkara ini, akan dilakukan yang sama ya. Tentu ini semua untuk mencari alat bukti terkait dengan dugaan aliran-aliran dana yang terkumpul di dalam rekening tadi satu perusahaan yang diduga ada juga di situ peranan dari tersangka EP. Oke, terima kasih untuk waktu Anda, Pak Ali Fikri. Baik, kita masih terima kasih, Mbak berbincang bersama dengan Mas Tama. Ya, Mas Tama, dari 17 orang yang ditangkap, 7 orang ditetapkan menjadi tersangka. Anda melihat ada kejanggalan, ada yang belum diperiksa secara utuh, sehingga termasuk ada istri Pak Edi Prabowo yang pada akhirnya dipulangkan oleh KPK. Kalau kita lihat dari rentetan barang buktinya, tas-tas mewah dan lain sebagainya, ini menjadi pertanyaan dan kejanggalan. Mengapa seorang istri tidak begitu mengetahui aliran dari mana uang untuk membeli barang-barang mewah itu? Oke, Mas Abe, yang pertama kita harus lihatkan sebetulnya konstruksi yang dibangun oleh Mas Ali Fikri dan kawan-kawan, itu kan pasal 11 dan pasal 12. Artinya
ini masih bicara soal tindak pidana korupsinya. Bicara soal bagaimana seorang penyelenggara negara mendapatkan hadiah, bukan yang di luar dari penyelenggara negara. Sedangkan istri itu kan di luar dari itu. Kecuali Mas Ali Fikri dan kawan-kawan itu menerapkan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang. Sehingga kenalah itu yang namanya istilah pencucian uang pasif. Jadi dia karena menggunakan uang tersebut dan dia dengan sadar memakainya, dia tahu sumber itu kemudian dari... Dengan status yang bersangkutan anggota DPR aktif juga, Anda melihat pasal itu bisa dimasukkan? Ya? Sorry, ini anggota DPR ya? Iya, betul. Anggota DPR istri Pak Edi Prabowo. Kalau yang anggota DPR kan tentu saja dalam perspektif anggota DPR ya harusnya menjadi pihak-pihak yang harus diminta pertanggungjawaban ya. Ketika memang KPK bisa buktikan bahwa ya yang bersangkutan betul-betul menggunakan uang-uang tersebut dengan sumber-sumber yang nggak jelas atau sumber-sumber yang diduga berasal dari hasil kejahatan korupsi. Oke. Baik, Mas Tama, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di ini sore. Sama-sama. Pemirsa, lebih dari 1.000 surat suara Pilkada Solo, Jawa Tengah ditemukan rusak. Kami kembali saat lagi untuk Anda.